istri orang Bugis Makassar, Indo. Asal Indo tahu. Ya, Mbok. Sungguh indah si pohon jati. Ya. Indah terlihat ketika siang. Artinya. Sedikit stres Ambo menanti. Dari mana saja saya? Pantun adalah senandung atau puisi rakyat yang diberi nada. Dalam kesusastraan, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sesamaan dengan itu. Kata pantun sendiri mempunyai asal-usul yang cukup panjang dengan persamaan dari bahasa Jawa, yaitu kata parik yang berarti pari. Artinya peribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama dan saloka yang berasal dari India. Pantun merupakan sastra lisan yang pertama kali dibukukan oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup sesamaan dengan Raja Ali Haji. Antologi pantun yang pertama itu berjudul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Genre pantun merupakan genre yang paling bertahan lama. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara, di mana pantun berasal dari kata pantun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa misalnya, pantun dikenal sebagai parikan. Dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, sementara dalam bahasa Batak, pantun dikenal sebagai umpasa atau yang disebut dengan upasa. Lazimnya, pantun terdiri atas 4 larik atau bila dituliskan terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Bersajak akhir dengan pola AB, AB, A. Tak boleh bersajak akhir AA, BB, atau ABBA. Pantun mulanya merupakan sastra lisan, namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yakni sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama, kerap kali berkaitan dengan alam yang mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya, dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau sajak. Pada mulanya, pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sesamaan dan disisipkan dalam syair-syair seperti syair ketambuhan. Pantun juga dianggap sebagai bentuk karma dari kata Jawa parik yang berarti pari, artinya paribahasa atau peribahasa dalam bahasa Melayu. Arti ini juga berdekatan dengan umpama atau seloka yang berasal dari India. Seorang ahli bahasa bangsa yang berasal dari Swiss, Dr. Brandsetter mengatakan bahwa kata pantun berasal dari akar kata tun yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun yang berarti teratur. Dalam bahasa Tagalog ada tonton yang berarti bercakap menurut aturan tertentu. Dalam bahasa Jawa kuno, tuntun yang berarti benang atau atuntun yang berarti teratur. Dama tuntun yang berarti memimpin. Sementara dalam bahasa Toba ada pula kata pantun yang berarti kesopanan atau kehormatan. Pada akhirnya, pantun merupakan budaya orang Melayu yang patut dilestarikan sampai sekarang. Karena selain indah dan enak didengar, sastra lisan ini juga bisa dipakai pada acara-acara resmi hingga bercandaan anak-anak zaman sekarang. Batu tawas, batu ginjal. Jelas, my name is Rizal. Di zaman milenial saat ini, bisa dibilang ketertarikan generasi muda akan pantun sangat minim. Rizal Jamal merupakan salah satu dari sedikit generasi muda yang masih berminat bergelut dengan pantun. Bagi penggiat sosial media, mungkin sudah tak asing dengan sosok Rizal Jamal. Pria kelahiran Kolaka, Sulawesi Tenggara ini merupakan influencer di kota Makassar. Ia juga merupakan konten kreator yang aktif di sosial media, baik Instagram ataupun YouTube. Namanya mulai dikenal berkat konten menarik yang selalu disajikan. Tak hanya lucu, namun juga kritis dan bersih. Hal tersebut dapat terlihat dari setiap makna dalam karya video yang dibuatnya. Setiap video yang dikeluarkan selalu mengangkat isu nasional, politik, atau situasi kekinian. Sebut saja beberapa video tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda bangsa Indonesia bahkan dunia. Selain itu, menurut pria bernama lengkap Muhammad Rizal Jamal ini juga mengatakan dalam belajar berpantun secara tidak langsung juga mengasah logika, etika, dan estetika. Oh, sederhana kakak, kalau ditanya alasannya tentu saya jawab dalam sebuah pantun juga. Lelaki Bugis berakhlak santun, perempuan Makassar berparas ayu. Kenapa kita mau belajar berpantun? Karena itu budaya Melayu. Jadi sinkronisasinya kakak, kita ini kan orang Makassar, orang Bugis gitu. Lalu kenapa kemudian mau melestarikan budaya Melayu? Ingat kita lihat sejarah bahwa budaya Melayu dengan budaya Bugis Makassar itu terjadi percampuran.
Jadi kita semacam ada serumpun lah, ada keterkaitan. Sehingga itulah kemudian saya memiliki keterkaitan untuk mempelajari itu. Dan yang paling sederhana kakak, karena ketika kita belajar pantun paling tidak mengasah 3K. 1 logika, 2 etika, dan 3 estetika. Jadi terasa logikanya, karena kalau kita mau berpantun kakak harus dipikirin dulu nyambung atau tidak ya. Jadi secara logika harus masuk. Kedua, memang cara penyampaian pantun itu sangat sopan. Makanya orang bilang juga pantun itu kepanjangan dari sopan santun. Sopan santun disingkat pantun. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Dan terakhir adalah estetik, karena dikemas secara kesusastraan, secara sastra, secara lisan, bisa juga dikemas secara pertunjukan. Nah itu yang menariknya. Sementara itu, tak banyak yang diketahui kapan pantun itu muncul dan dari akar apa saja terbentuk, serta tak banyak juga yang tahu apa arti dari kata-kata pantun sebenarnya. Adapun teks Melayu tertua yang dijumpai dan mulai menyebut pantun sebagai bentuk sajak yang populer dalam masyarakat Melayu adalah teks syair-syair tasawuf Abdul Jamal. Penyair dan sufi Melayu yang hidup di Barus dan Aceh pada abad ke-17 Masehi ini merupakan murid dari Syekh Samsuddin Pasai. Syair Abdul Jamal itu sebutan pantun dengan kata-kata seperti bandun, bantun, dan lantun. Secara tersirat dalam syair itu, pantun disebut sebagai puisi yang biasa dilantunkan secara spontan untuk menyindir, berseloroh, dan menghibur diri. Dalam perkembangannya dapat dilihat berbagai jenis-jenis pantun, diantaranya pantun anak-anak, pantun cinta dan kasih sayang, pantun tentang adat istiadat dan cara hidup masyarakat Melayu, pantun teka-teki, pantun puji-pujian atau sambutan, misalnya dalam menyambut tamu di sebuah majelis. Ada juga jenis pantun nasihat, misalnya pentingnya budi pekerti, pantun agama dan adab, serta pantun cerita. Sebagai karangan terikat pada aturan persajian tertentu, pantun memiliki kekhasan, yakni terdiri dari sampiran dan isi. Sampiran berperan sebagai pembayan dari maksud yang ingin disampaikan, sedangkan isi berperan sebagai makna atau gagasan yang ingin dinyatakan. Meski pada umumnya pantun terdiri dari 4 baris dengan pola sajak ABAB atau AAAA, yang tak jarang terdiri dari 6 atau 8 baris, sementara pantun 8 baris disebut dengan talibun. Pada pantun 4 baris, 2 baris awal merupakan sampiran, sedangkan 2 baris akhir merupakan isi. Dalam sampiran biasanya dinyatakan adalah gambaran alam atau lingkungan kehidupan masyarakat Melayu, termasuk adat istiadat, sistem kepercayaan, dan pandangan hidupnya. Rijal juga memberikan tips produktif dan ungkapan motivasi bagi para penggemarnya, sehingga tak jarang banyak yang mengacukan jempol dengan pesannya. Aktif menjadi influencer dan konten kreator, Rijal Jamal juga kerap kali mengisi beberapa event hingga menjadi pembicara di berbagai talk show di kota Makassar. Rijal mengakui ia senang dengan pantun saat dirinya masih mengenyam bangku sekolah, tepatnya pada saat ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada tahun 2010 lalu, ia juga sempat mengikuti lomba pantun di kampusnya hingga menjadi juara pertama pada lomba tersebut. Nah, sejak kapan saya mulai aktif itu sebenarnya 2010 akhir, dimana waktu itu saya mengikuti kegiatan lomba pantun, lomba karya sastra di bidang pantun di kampus saya di Unhas, dan alhamdulillah kita juara 1. Dari situlah setelah kita juara 1, ternyata salah satu dewan jurinya adalah Kepala Pusat Kebudayaan Unhas, yang kemudian mengajak kita berkolaborasi dalam acara Tudang Simpulu, pertemuan seluruh para tokoh-tokoh budaya di Sulsel. Nah, dimintalah kita itu kakak untuk kemudian perform di situ apa yang kita tampilkan di perlombaan. Ternyata menarik banyak minat dan orang bersimpati, orang merespon sangat baik. Dari situlah kemudian berangsur segala macam, akhirnya kita bentuklah komunitas, namanya komunitas pantun Unhas waktu itu. Nah, itulah kira-kira yang kalau ditanyakan kapan sejak itu. Tapi memang awalnya kakak saya sudah suka pantun sejak saya SMP. Saya sudah pelajari di bahasa dan sastra Indonesia, di SMA apalagi. Nah, saya pakai itu pantun-pantun biasa untuk gombal-gombal cewek. Dulu begitu kakak. Nah, pelajar-pelajar akhirnya kemudian ternyata waktu di Unhas ternyata kita jadikan sebuah komunitas. Pantun sendiri merupakan bentuk ekspresi dan praktik kultural yang diperkirakan sudah ada selama 500 tahun. Akan tetapi tak diketahui secara persis pada tahun berapa dan siapa pertama kali menemukan pantun. Sebagai praktik dalam hidup bermasyarakat, tidak ada pencipta atau penemu perorangan. Tradisi pantun ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di masa modern, ada upaya dokumentasi dalam bentuk tulisan sehingga memudahkan pewarisnya melalui pendidikan.
Sementara itu, pantun juga merupakan sebuah tradisi lisan dari masyarakat Melayu yang meliputi diantaranya Malaysia, Pulau Sumatera, termasuk juga Riau dan Padang. UNESCO merupakan organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan milik PBB menetapkan pantun sebagai warisan tak benda. Salah satu alasannya karena hingga saat ini masih terus digunakan dan tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Pantun telah ada sejak munculnya tradisi kebudayaan Melayu pada zaman Kerajaan Riau, Johor, Kesultanan Aceh, dan sebagainya. Dalam manuskrip Melayu kuno, pantun pun telah ada.